Rahajeng Peteng, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bang Jo di sini. Salam spin, shop, dan blog selalu dari Bali. Oh, ngapain nih ceritanya malam-malam? Aduh, jadi teman-teman, tadi tuh ceritanya nggak sengaja ya kita diskusi gitu, bukan diskusi ya, bukan tukar pikiran juga ya, ngobrol-ngobrol gitu teman-teman sesama tadi di mana di beta gitu ya, karena ada yang nanyain tuh, Bang Jo berapa berat bednya? Waduh, berapa ya? Karena selama ini memang agak istilahnya agak cuek gitu ya mengenai berat bed tadi ya. Terus ada yang bilang bagusan mana nih, pakai berat yang bed yang berat, ringan atau yang gimana nih? Waduh, ya ini ya. Jadi akhirnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, kepolah Bang Jo gitu ya. Akhirnya pulang, segera nyari timbangan teman-teman. Nyari timbangannya, kepo banget. Berapa kira-kira berat dari bed Bang Jo nih ya. Waduh, jadi seperti itu teman-teman ya awal mulanya. Jadi sebelum masuk lebih lanjut videonya ya, Bang Jo ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah subscribe. Yang belum subscribe tolong dibantu di subscribe, di like, di share, dikasih komen-komen. Oke? Oke, sekarang lanjut ya. Jadi tadi akhirnya Bang Jo timbang tuh ya berat bednya ya. Yang pertama beratnya 181 gitu ya, yang satunya lagi 185. Wah, ini terus klasifikasinya gimana tuh ya? Udah pas apa belum gitu ya? Jadi akhirnya Bang Jo cari-cari tahu tuh teman-teman, kira-kira yang sesuai itu seperti apa sih gitu ya. Jadi akhirnya Bang Jo lihat-lihat ya, ternyata ada 3 kategori nih teman-teman ya untuk bednya tadi, untuk ukuran berat dari sebuah bed gitu ya. 3 kategori itu adalah yang ringan ya, yang normal, terus terakhir yang berat gitu ya. Nah, kira-kira seperti apa tuh? Kalau yang ringan itu katanya di bawah 80 gram teman-teman ya. Jadi 79 gimana? 79 pastinya termasuk ringan gitu ya. Terus yang normal gimana? Yang normal itu di angka 81 sampai 89 gram klasifikasinya. Terus baru yang berat adalah 90 gram ke atas gitu ya. Jadi klasifikasinya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau mungkin ada yang punya klasifikasi lain ya silakan. Tapi rata-rata yang dipakai adalah seperti itu ya. Jadi di bawah 80 ringan ya, dan 81 89 itu normal. Terus habis itu di 90 ke atas tuh tergolong berat gitu ya. Awalnya Bang Jo emang dari dulu kurang notice gitu ya, kurang ngecek gitu ya beratnya tuh sebenarnya berapa ya, karena untuk beberapa orang ini sensitif banget ya, bahkan katanya ya di sono ya, bukan di Indonesia ya, kalau beratnya itu lebih sekian gram itu harga bednya bisa lebih mahal atau lebih murah, sampai seperti itu teman-teman ya. Jadi pengaruh dari berat ini sangat besar ya, walaupun secara logika ya kalau kita pikir gitu ya, apa sih arti berat? Misalnya let's say tadi 5 gram gitu ya, bedanya tuh kayaknya kecil banget bisa ngerasain berat itu. Tapi ternyata yang dimaksud di sini adalah ketika bed itu sudah diisi atau direkatkan karet, maka ini teman-teman yang bisa berpengaruh secara keseluruhan gitu ya. Misalnya kalau beratnya sudah di atas 90 ya, 95 atau bahkan 100 gram gitu ya, belum lagi ditambah karet, itu maka beratnya akan melebihi 200 gram misalnya seperti itu ya, dan itu akan mempengaruhi ternyata
bukan pola ya, mempengaruhi permainan kita teman-teman. Jadi seperti itu ternyata pengaruh daripada berat ini ya. Oke, sekarang masih lanjut ya. Jadi tadi berat bednya udah tahu teman-teman ya. Bukan klasifikasi ya, istilahnya kurang lebih yang ringan, yang normal, yang berat seperti apa. Terus sekarang karetnya teman-teman. Ternyata berat karet yang ideal atau bagus setelah dipotong itu di antara 40 sampai 50 gram ya teman-teman. Jadi misalnya bilanglah berat dari karet tersebut masing-masing 50, jadi itu udah 100 ya teman-teman ya. Kalau berat bed kita itu sekitar 95, jadi totalnya sudah 195 gram teman-teman ya. Bed berikut dengan karet-karetnya tadi. Ya belum kayak Bang Jo gini kan seneng diisi pembungkus tuh teman-teman, kayak gini nih ya, diisi pembungkus seperti ini. Ya pastinya akan nambah lagi ya beratnya, mungkin sekian berapa gram gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Belum lagi kalau diisi lace gitu ya, pastinya akan nambah sekian gram. Ya tapi sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau keuntungan dari mempunyai bed yang memiliki berat ideal gitu, apa keuntungannya gitu ya? Jadi tadi Bang Jo lihat dan memang Bang Jo rasain gitu ya, kalau bednya tidak terlalu berat itu otomatis kita gampang makainya ya, karena ringan ya teman-teman ya, maksudnya nggak terlalu berat gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin adalah, bukan mungkin ya, pastinya pastinya jadi akan lebih mudah melakukan swing gitu ya, karena ringan bednya ya teman-teman ya, ringan. Terus habis itu yang ketiga itu karena bednya ringan, mungkin akan lebih mudah kita untuk melakukan manuver. Maksudnya kan pergerakan kita nggak mungkin begini terus ya, ataupun nyerang backhand terus gitu ya. Kadang-kadang nyepin, kadang-kadang ngeblok ya, kadang-kadang spin kiri. Jadi kan penuh manuver tuh tangan kita. Jadi kalau bednya ideal beratnya, pastinya kita akan gampang melakukan manuver tersebut gitu ya teman-teman. Terus mungkin yang lain lagi itu akan mempermudah kita untuk bermain dekat dengan meja gitu ya. Karena kalau tadi ya, kalau kita main dekat dengan meja gitu ya, itu otomatis perlu melakukan manuver atau kecepatan gitu ya, yang cepat gitu ya, perpindahan dari pukulan tersebut. Jadi kalau bed kita ringan itu akan mempermudah teman-teman ya, jadi seperti itu. Tapi ternyata juga ada kekurangannya teman-teman ya, karena bednya ringan itu kan bobotnya pasti, maksudnya bednya ringan ya bobotnya ringan ya teman-teman, itu pastinya akan mempengaruhi stroke kita juga ya, keberatan, bukan keberatan ya, keantepan, bahasanya gimana sih ya, membuat kita ini loh, kalau bednya ringan otomatis pada melakukan stroke gitu ya, antepnya itu jadi berkurang, benar nggak ya teman-teman ya gitu ya, kayak sama kayak kita dipukul benda yang ringan sama kita dipukul benda yang berat, itu pasti akan beda hasilnya ya, lebih antep gitu kalau kena benda yang berat gitu, puk misalnya seperti itu teman-teman ya, pastinya akan gitu, sehingga bola ataupun pukulan yang dihasilkan tuh jadinya agak berkurang bobotnya gitu ya. Dan ini juga akan berpengaruh ketika kita, tadi Bang Jo bilang kan kita dekat meja ya. Kalau ini sekarang kita agak jauh dari meja gitu ya, kita mundur ya, far or di middle distance gitu ya dari meja, pastinya akan mempengaruhi bobot pukulan kita gitu ya, agak lebih ringan gitu ya hasilnya daripada yang bed berat gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, tetap masih lanjut ya. Sekarang bed yang berat, bukan berat sih sebenarnya ya, lebih berat dari yang normal gitu sama yang ringan. Ya, jadi otomatis untuk manuver ya di jarak pendek ya, dekat dengan meja itu pastinya akan sedikit perlu ekstra energi gitu ya. Jadi perpindahannya seperti itu ya. Terus otomatis kalau melakukan swing pendek tuh agak
kalah cepat kita ya, karena kan pukulan perlu di swing teman-teman gitu ya. Jadi pastinya akan mempengaruhi hal itu ya. Jadi yang sifatnya tadi semua berlawanan dengan yang bat normal ataupun yang bahkan ringan gitu ya. Tapi kelebihannya otomatis ya seperti tadi yang Bang Jo bilang ya, pukulannya akan lebih mantep teman-teman ya. Jadi karena batnya berat ya, otomatis impact ke bolanya juga akan pastinya berat gitu ya. Dan juga ketika kita main belakang ya, agak sedikit belakang meja atau seneng yang belakang-belakang meja tuh, pastinya pukulannya akan enak ya, dengan swing yang lebih besar tuh mantep sekali masuk bolanya. Jadi seperti itu teman-teman. Ya ini juga Bang Jo cari-cari tahu gitu ya, dan memang ternyata berat batnya Bang Jo ya sementara ini boleh dibilang cukup lah gitu ya, dibilang nggak terlalu ringan enggak, juga berat juga enggak. Tapi yang Bang Jo dapat juga pemain-pemain profesional atau pemain yang ya istilahnya kalau teman-teman lihat, kalau yang mereka memang profesional tuh pasti mainnya nggak deket-deket meja teman-teman. Begitu nge-serve pasti agak mundur-mundur dikit gitu ya, agak jauh-jauh meja dikit itu. Nah itu mereka lebih prefer atau seneng pakai bat yang agak berat gitu ya. Karena apa? Karena itu sangat membantu pukulan mereka ya, membuat mantep tadi ya, swing besar tadi ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau ditanya sekali lagi pilih yang mana, ya sekali lagi kita kembalikan kepada kesenangan atau skill atau mungkin preference gitu ya dari kita masing-masing teman-teman. Ya kalau ada yang seneng ringan lebih enak gini ya, silahkan lanjutkan ringan. Kalau yang seneng normal ya silahkan, kalau yang seneng berat juga silahkan gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebaiknya pintar-pintarlah atau ceklah gitu ya. Kira-kira bobot batnya, karetnya ataupun semua setelah direkatkan tadi berapa gitu ya. Tapi ya juga namanya hobi kan ya, pakai seneng-senengan juga gitu teman-teman, biar nggak statis ya, punya bat, punya karet ya. Tapi juga ada sesuatu yang sesuatu yang bisa kita perhatikan juga. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Sekali lagi tips atau kira-kira pilih yang mana ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, jadi pesan Bang Jo cuma satu sebelum videonya berakhir. Untuk teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe, di like, di share, dikasih komen-komen ya. Jadi seperti itu. Jangan lupa untuk selalu teman-teman bahagia dengan hobi yang teman-teman punya, karena Bang Jo percaya ketika teman-teman bahagia maka hatinya bergembira. Hati yang gembira itu adalah obat yang paling manjur meningkatkan imun tubuh kita. Sampai ketemu lagi di video Bang Jo yang lainnya. Suksma, terima kasih.